Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya, anak ibu yang soleh-soleha? Nah, kali ini kita masuk di pembelajaran 6 tema 2H, subtema 2, menjaga keselamatan di rumah. Adapun tujuan pembelajaran kita, yang pertama, dengan video pembelajaran, peserta didik dapat mengetahui isi cerita secara benar. Yang kedua, dengan video pembelajaran, peserta didik dapat memahami pengalaman bermain yang menunjukkan persatuan. Yang ketiga, dengan video pembelajaran, peserta didik dapat menggambar jam. Ayo kita membaca sama-sama. Nina dan teman-teman sedang bermain sepeda di dekat rumah Nina. Mereka bermain dengan gembira. Tanpa sengaja, Tony terjatuh dari sepeda. Tony terluka dan lututnya berdarah. Nina membantu mengobati luka Tony. Luka Tony dibersihkan. Nina mengambil obat luka dari kotak P3K di rumahnya. Di dalam kotak P3K terdapat benda-benda untuk melakukan pertolongan pertama, seperti obat luka, pembersih luka, dan perban. Keluarga Nina selalu menjaga keselamatan di rumah. Nah, tadi kita sudah baca sama-sama nih, ada cerita. Sekarang, apa isi cerita di atas? Ada yang tahu? Masya Allah, ini dia ceritanya. Isi cerita yang sudah kita baca tadi adalah Nina dan teman-temannya bermain sepeda bersama-sama. Tony terjatuh dari sepeda sehingga lututnya berdarah. Nah, itu dia isi cerita di sini ya. Dalam menentukan isi cerita, kalian harus membaca ceritanya dulu dan kalian harus pahami isinya. Seperti itu Ananda semuanya. Deli berasal dari Sumatera Barat. Made berasal dari Bali. Lani berasal dari Kalimantan Selatan. Meskipun mereka berasal dari daerah yang berbeda, tapi mereka bermain dengan rukun. Coba kalian lihat nih gambarnya. Mereka berempat bermain badminton bersama-sama. Padahal mereka itu asalnya dari daerah yang berbeda-beda. Nah, rukun adalah sikap yang menunjukkan persatuan dalam keragaman. Apakah kalian seperti ini, rukun dengan teman kalian, walaupun teman kalian terdapat di daerah yang berbeda-beda atau dari daerah yang berbeda-beda? Nah, kalian harus rukun ya, harus bersatu. Saat bermain, kalian harus main dengan sportif ya. Kemudian tidak curang dalam bermain, tidak boleh saling bertengkar. Kalau kalian mainnya sportif dan rukun, maka kalian sudah menunjukkan sikap persatuan. Nah, kita wajib memiliki sikap persatuan. Kalau kita tidak bersatu, maka nanti kita akan bercerai-berai. Nanti hidup kita tidak nyaman, tidak enak ya. Jadi kita harus bersatu. Salah satu contohnya, kalau main dengan teman kita, maka harus rukun ya, walaupun teman kita berasal dari daerah yang berbeda-beda. Seperti itu ya Nanda semuanya.
Sekarang kita akan belajar lagi tentang membaca jam dan menghitung lama waktu kegiatan nih ya. Nina mulai bermain pukul 15.00 sampai pukul 16.00. Masih ingat tidak kalian kalau pukul 15.00 itu sama dengan pukul berapa ya? Kalau kita tuliskan atau kita buat jarum jamnya pada gambar. Benar sekali, pukul 15.00 sama dengan pukul 3 sore. Nih kita buat di sini. Kemudian kalau pukul 16.00 sama dengan pukul berapa ya? Benar sekali, pukul 4 sore. Nah, ingatlah, lama kegiatan adalah selisih waktu mulai dan waktu selesai. Jadi kalau di sini ada pertanyaan, berapa lama Nina bermain? Maka kita harus menghitung selisihnya. Selisih itu ya pernah kita pelajari ya. Selisih itu adalah pengurangan tuh. Oke. Mulai bermain pukul 15 sampai pukul 16.00. Nah, 15 ke 16 ini nah, kira-kira berapa lama waktunya? Coba kita lihat pukul jamnya. Tadi dari 3, kemudian ke 4. Jadi berapa jam Nina bermain? Kalau dari 3 ke 4, benar sekali, 1 jam. Nah, 1 jam kalau misalkan kita konversikan ke dalam menit sama dengan berapa ya? 60 menit. Nah, baik anak-anak, sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Kita lanjutkan hari Jumat lagi ya. Oke. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.